Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan masih semangat kemerdekaan. Sudah siap belajar online hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang cara mengolah informasi dari suatu teks. Sudah sarapan kan? Semangat ya belajar hari ini. Yuk kita mulai. Yuk sekarang kita akan membahas apa itu informasi ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah dijelaskan tentang apa itu informasi, tapi kita review sedikit yuk. Ya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, dalam sebuah teks terdapat banyak informasi. Ya, untuk memahami isi teks tersebut, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dalam teks tersebut. Ya, menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, yang perlu kalian ingat, setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, ini harus kalian ingat. Kalian pasti tahu ya tanda tanya itu seperti apa ya. Kalian lihat di situ yang di dalam kurung itu adalah tanda tanya. Nah, informasi ini dapat kita sampaikan baik secara lisan maupun tulisan ya. Ya, sekarang kita akan membahas apa aja sih jenis-jenis kata tanya dan penggunaannya ya, agar kalian tidak salah. Oke, perhatikan tabel berikut. Di sini ada beberapa kata tanya ya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kita bahas satu-satu yuk. Kata tanya apa itu biasanya digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kemudian kata tanya di mana, ini pasti kalian tahu ya, ini untuk menanyakan tempat atau latar. Selanjutnya kata tanya kapan. Ya, ini pasti menanyakan tentang waktu kejadian pada suatu peristiwa. Kemudian selanjutnya ada siapa. Ya, siapa ini pasti apa sih digunakan untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung, atau apa sih untuk menanyakan nama orang ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada mengapa. Mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Ya, kemudian ada kata tanya bagaimana. Ini biasa digunakan untuk menanyakan cara membuat atau proses, urutan, pendapat atau sikap. Ya, dan yang terakhir ada kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Nah, sekarang kalian perhatikan teks berikut ini. Ada teks berjudul tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru yang di dalamnya ada alveolus. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dibuang saat kita menghembuskan napas. Nah, dari teks berikut ini kita akan membuat beberapa pertanyaan untuk kita tahu informasi apa saja yang ada di dalam teks tersebut ya, yang teks yang sudah kita baca ini ya. Yuk, kita bahas contoh pertanyaan berdasarkan teks yang sudah tadi kita baca. Perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama kita akan membuat pertanyaan dengan kata tanya apa.
Nah, ini kita harus membuat pertanyaan berdasarkan teks ya, sesuai teks tadi. Dan harus ada jawabannya di dalam teks tersebut. Contohnya adalah yang pertama, menggunakan kata tanya apa? Pertanyaannya adalah apa saja organ pernapasan pada manusia? Nah, tadi jawabannya ada ya di dalam teks ya, yaitu organ pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Kemudian menggunakan kata tanya bagaimana? Pertanyaannya bisa, bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Ayo jangan lupa kalau membuat pertanyaan dengan tulisan harus diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian tadi ada ya jawabannya ya. Bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, jawabannya adalah udara masuk ke tubuh manusia melalui proses bernafas dengan memasukkan udara melalui lubang hidung. Nah, yang terakhir menggunakan kata tanya di mana. Nah, pertanyaannya di mana letak alveolus? Nah, jawabannya ada ya. Alveolus terletak di dalam paru-paru ya. Contoh pertanyaan ini sudah Bu Guru bikin berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca dan jawabannya pun ada di dalam teks yang sudah kita baca. Ya, kalian paham ya sekarang cara membuat pertanyaan berdasarkan teks yang kalian baca untuk menggali informasi-informasi yang ada di dalam teks tersebut. Sekarang kalian sudah paham ya jenis-jenis kata tanya dan penggunaannya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.